Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya ingin mengajak belajar ya, sambil kita menunggu berbuka puasa. Di video sebelumnya sudah saya share mengenai apa itu Ponboard ya. Dan di situ sudah saya sediakan link downloadnya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama ya, bagaimana sih cara untuk menggunakan atau cara untuk menganalisa suatu komponen menggunakan Ponboard ya. Baiklah, lalu langsung saja ya. Langsung saja kita buka. Di sini saya sudah buka untuk aplikasinya. Dan trik ini berlaku untuk semua HP ya tentunya. Di sini saya akan ambil contoh Xiaomi sebagai contoh. Kita coba ganti saja biar lebih memudahkan ya. Ini sudah terbuka dan ini kita akan tampilkan satu persatu ya. Ini adalah PCB dari tipe Xiaomi Mi 2S ya. Yang perlu diingat dan perlu diperhatikan, kita zoom dulu. Kita zoom dulu untuk mempermudah ya. Nah, perlu saya sedikit beri wawasan. Jadi untuk di PCB Ponboard ini itu kita dimudahkan untuk mencari jalur suatu komponen yang putus ya. Itu kita lebih efektif menggunakan Ponboard ini ketimbang kita menggunakan diagram skematik yang disediakan oleh official. Tetapi ini juga mempunyai kekurangan ya, kekurangan untuk lebih detailnya suatu komponen atau suatu jalur pada PCB tersebut. Jadi intinya yang sangat ditonjolkan di aplikasi tools Ponboard ini, kita dimudahkan untuk mencari secara cepat jalur suatu komponen itu kemana. Nah itu ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita zoom, kita cari komponen ya. Nah ini ya, seperti ini. Kita zoom agar lebih memudahkan lagi. Nah ini bisa dilihat ya, ini C. Untuk C itu lambang dari kapasitor ya. C lambang dari kapasitor. Kalau U6000 itu kode atau lambang untuk IC ya, perlu dipahami ya. Nah saya ambil contoh. Sebelum melakukan analisa dengan menggunakan Ponboard ini, pastikan untuk komponen name ini kita centang, pin name kita centang ya, no connection ini kita centang, ground kita centang ya. Itu yang perlu. Untuk warna silver ini adalah ground ya, ground. Nah contoh, kita akan mencari kemana sih jalur kapasitor C630 ini nyambungnya. Nah kita tinggal klik saja di bagian kuning. Nah maka dia akan otomatis warna yang sama itu adalah jalur yang dituju. Kita zoom lagi ya biar lebih mudah. Nah ini kapasitor C630 ini itu jalurnya ada di kaki IC U600. Nah, kelemahannya U600 itu IC apa? Nah, di sini kita tidak bisa searching ya. Tidak seperti di diagram skematik yang sudah disediakan oleh officialnya. Tetapi ini sangat relevan, sangat efisien untuk mencari kecepatan ya apabila kita putus jalur. Nah itu untuk C630 larinya ke kaki IC U600 ya, U600. Nah ini juga kapasitor ya. Nah ini C
654 contoh. Nah ini yang ground ini nggak usah ya, karena ground itu sama, nggak usah diketik. Nah kita ketik di warna kuning ini ya, kita ketik. Nah larinya kemana ya, bisa dilihat ya, ada yang lari ke sini. Yang satu warna itulah jalur yang sama ya, yang satu warna itu adalah jalur yang sama. Nah ini oke, itu untuk kapasitor ya. Jadi trik ini berlaku untuk semua tipe HP yang ada di Phoneboard ini. Jadi trik dan caranya seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya, ini adalah J1101. Sudah dipastikan ini sebuah konektor ya, entah itu LCD, entah itu yang lain ya. Karena di sini tidak bisa untuk mencari secara detail, hanya untuk mencari cepat jalur suatu komponen kemana berada atau kemana larinya ya, ketika kita menemui kasus putus jalur. Nah ini di sini kan pin ya, ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah apabila kita melakukan eksekusi di Xiaomi Mi 2S ini lalu ada putus jalur, kita jangan repot-repot ya untuk mencari di Google. Cukup dengan aplikasi ini sangat membantu sekali. Contoh, untuk yang silver ini ground, tidak perlu ya. Nah untuk yang nomor 3 ini kemana larinya? Nah larinya ke, bentar, kita zoom lagi ya. Nah ini kan bisa jadi ini konektor LCD ya. Ya kita kira-kira saja sih, karena di sini kan belum ada ya untuk searchingnya untuk memastikan J1101 ini apa ya, komponen apa, konektor apa. Nah ini larinya ke sini ya. Nah ini lalu sampingnya kita zoom lagi ya agar lebih memudahkan ya. Nah ini sampingnya kemana larinya? Oh larinya ke sampingnya juga. Nah terus yang ini, yang bawah nomor 4, oh ini satu jalur. Ntar saya zoom lagi ya, satu jalur, saya zoom lagi biar lebih mudah. Jadi pin nomor 4 dan 6 ini satu jalur karena warnanya merah, larinya ke kapasitor C1102, lalu lari lagi ke resistor 1107, lari lagi ke C kapasitor 1120, lalu ke dioda ya, D itu dioda. Nah itu ya, jadi sangat memudahkan ya. Contoh yang pin 24 yang putus ya, kita tinggal klik saja. Oh ini larinya ke sini. Nah kalau kurang besar tinggal diperbesar. Pin nomor 24 ini larinya ke kapasitor R1102 ya. Ini juga ya, kapasitor 1114. Nah seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi kita tinggal klik saja. Contoh nomor 23 ini yang warna kuning ya, kita klik. Oh larinya ke sini, ini satu jalur. Apabila itu warnanya sama merahnya, nah itu adalah jalur yang dituju atau jalur untuk komponen tersebut ya. Baiklah, itu untuk konektor ya. Kita coba lagi ke konektor yang lain. Nah ini juga tadi ini konektor J berapa nih tipe? Nah J1101 ya. Nah coba kita cari adakah lagi konektor yang lain ya. Coba kita perkecil dulu. Nah ini ya, bentar. Nah ini juga konektor ya, bisa jadi ini kan konektor, bisa itu konektor fleksibel touchscreen ya, bisa juga konektor fleksibel LCD ya. Jadi kalau dari bentuknya yang J, yang kodenya J1102 ini
itu sepertinya konektor apa ya, touchscreen ya. Coba kita perbesar. Nah, inilah kelemahannya untuk di phoneboard, kita tidak bisa mencari secara detail. Jadi untuk kode J1102 itu apa? Itu tidak bisa ya. Hanya cepat mencari komponen atau jalur yang putus. Nah, ini cepat sekali. Tinggal klik saja, kita akan diarahkan kemana jalur itu larinya ya. Nah, ini sebagai contoh ini ya, contoh lagi ya. Ini kan konektor nih ya, konektor kodenya J1102. Contoh yang nomor 7 ini ya, kita perbesar lagi ya. Nah, ini kan ada pin ya, ini ada nomornya. Nomor 7 ini contoh putus. Kita klik saja, larinya kemana? Oh, larinya ke kapasitor 1110. Terus yang nomor 8 ini kita klik, oh larinya ke kapasitor 1128 dan kapasitor 1105. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk teori pemakaian atau penggunaan board ini sangat mudah. Kita tinggal klik saja kebutuhannya kita di apa. Kita ingin mencari jalur komponen apa, gitu ya. Jadi tinggal klik saja, maka kita akan diberitahu ya secara otomatis. Jadi untuk cara baca dan triknya sama untuk semua tipe yang ada di komponen phoneboard ini ya, di tipe yang masuk di phoneboard ini. Dan kita juga bisa download ya secara manual dan kita masukkan ke phoneboard ini, bisa ya. Jadi kita bisa secara manual memasukkan tipe HP ke dalam phoneboard ini. Nah, jadi masuknya di sini ya, di sini, terus skematik ya. Nah, ini kita bisa masukkan secara manual. Apabila di tipe ini, di tipe yang kita tuju itu tidak ada ya, contoh, karena kan di sini sudah disediakan untuk brand itu oleh toolsnya. Tetapi apabila kok yang kita cari itu nggak ada, kita bisa download di Google dan kita bisa masukkan manual ke sini ya. Jadi untuk caranya sama ya, di tipe apapun sama, karena yang ditonjolkan atau yang sangat direlevankan untuk di pembaca skema di phoneboard ini yaitu untuk mencari jalur putus ya. Itu lebih mudahnya, bahasanya seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya, mungkin itu saja. Silahkan dipraktekkan untuk sahabat-sahabat teknisi musafir, khususnya pemula ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu ya, ilmu dan wawasan. Kalau kurang paham ya silahkan ditanyakan lagi. Kurang lebihnya itu saja. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.